Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi multisektor dan multilevel dalam perencanaan kurikulum. Disusun oleh Wahid Imanullah dan saya sendiri, Mutiara Bulan Muharram. Sub pembahasan materi ini yang pertama, pengertian perencanaan kurikulum, multisektor dalam perencanaan kurikulum, dan yang terakhir multilevel dalam perencanaan kurikulum. Pertama, pengertian perencanaan kurikulum. Menurut Artimokis dalam buku Manajemen Kurikulum menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses intelektual yang melibatkan pembuatan keputusan. Proses ini menuntut predisposisi mental yang berpikir sebelum bertindak, berbuat berdasarkan kenyataan bukan perkiraan, dan berbuat sesuatu secara teratur. Nah, menurut Busro dan Siskandar dalam buku Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum menjelaskan bahwa perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang dilakukan oleh para perencana mengambil bagian pada berbagai level pembuat keputusan mengenai tujuan pembelajaran yang seharusnya bagaimana tujuan dapat direalisasikan melalui proses belajar mengajar dan tujuan tersebut memang tepat dan efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Selanjutnya, tujuan perencanaan kurikulum. Nah, adapun tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, standar pengawasan dalam pelaksanaan kurikulum, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaan. Ketiga, mengetahui siapa saja yang terlibat, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, merupakan gambaran kurikulum yang sistematik, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Yang terakhir, menimbulkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, serta menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Adapun syarat perencanaan kurikulum ada 5. Yang pertama, faktual dan realistis. Nah, di sini perencanaan kurikulum yang disusun harus berdasarkan fakta. Apa yang akan dilakukan bisa direalisasi dalam bentuk nyata sehingga realistis. Yang kedua, logis dan rasional. Perencanaan kurikulum dibuat harus masuk akal untuk ditindaklanjuti. Demikian juga untuk target pencapaiannya harus terukur baik dari segi hasil dan waktu. Sebuah perencanaan yang baik itu dibuat dengan memperhatikan pikiran atau ide dari berbagai pihak. Selanjutnya, yang ketiga, fleksibel. Nah, fleksibel ini dapat diartikan keluasaan untuk mempertimbangkan hal-hal yang kadang tidak terantisipasi sebelumnya. Perencanaan kurikulum yang disusun tidak boleh kaku. Perencanaan harus memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa timbul dan menghambat pelaksanaan di lapangan. Yang keempat, komitmen. Artinya di sini bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu apa yang telah digariskan dalam perencanaan. Yang terakhir, komprehensif. Nah, perencanaan tidak hanya melihat secara parsial dari salah satu sisi saja, tapi harus terintegratif dengan bidang-bidang lainnya sehingga bisa menciptakan suatu proses pelaksanaan yang sinergis dan dinamis. Jadi, perencanaan kurikulum itu ada sejumlah langkah yang mencakup perumusan standar kompetensi lulusan, isi, dan proses pembelajaran sebagai pelaksanaan kurikulum.
dan menyusun perangkat evaluasi. Hal tersebut harus didukung adanya manajer, guru, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan pembiayaan. Oleh sebab itu, untuk mempersiapkan pelaksanaan dan evaluasi kurikulum memerlukan dukungan sumber daya manusia, baik itu pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Selanjutnya, multisektor perencanaan kurikulum. Nah, multisektor ini terdapat 3. Yang pertama, sektor regional, yang kedua, sektor nasional, dan yang ketiga, sektor internasional. Yang pertama, saya akan membahas sektor regional. Organisasi ini pengembangan kurikulum pada sektor regional lebih difokuskan untuk melakukan suatu evaluasi kurikulum dengan melakukan pengawasan sekolah seperti pengawas. Selanjutnya, meninjau ulang laporan yang dilakukan sekolah dan memberikan akreditasi ke sekolah yang bersangkutan. Mengembangkan kurikulum yang diharapkan siswa atau lulusan dari sekolah mampu untuk bekerja. Selanjutnya, sektor nasional dan internasional. Nah, pengembang kurikulum memberikan masukan untuk perencanaan dan pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan informasi yang diserap dari berbagai sektor, tidak hanya dari dunia pendidikan, tetapi dari sektor lain seperti dunia kerja, kesehatan, lingkungan hidup, industri, pariwisata, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Jadi, sektor nasional dan internasional ini ada beberapa kawasan pengembangan dan perencanaan kurikulum yang mencakup sektor-sektor nasional dan internasional seperti perencanaan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar yang ditentukan sehingga lulusan dari dunia pendidikan mampu bekerja setelah lulus dari sekolah. Yang kedua, perencanaan pengadaan studi tur dan studi banding ke perusahaan dan objek wisata. Yang ketiga, melakukan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan informasi dan komunikasi untuk perkembangan pendidikan. Yang keempat, memasukkan materi kewiraan untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam bidang sishankam merata dan lain sebagainya. Yang kelima, memberikan materi budi pekerti pada anak untuk mengembangkan sikap dan mental anak. Yang keenam, melakukan evaluasi lulusan sekolah di dunia kerja. Yang terakhir, peningkatan pelayanan kesehatan di sekolah. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait multi-level perencanaan kurikulum. Level perencanaan kurikulum ada 5 tingkatan level. Yang pertama adalah the classroom level, team level, the school individual level, the district level, dan the state level. Yang pertama adalah the classroom level. Perencanaan kurikulum pada level ini dilakukan oleh guru, dan guru memiliki peran yang sangat penting. Guru di sini tidak hanya membuat keputusan atau melaksanakan keputusan, tetapi guru juga akan mengumpulkan data, mengambil suatu keputusan, mengimplementasikan keputusan, dan mengevaluasi program. Kurikulum ini biasanya hanya digunakan di kelas di mana guru yang merancang. Kemudian, tim grid department. Perencanaan kurikulum dilakukan secara berkelompok. Dalam kelompok penyusunan kurikulum dapat terdiri dari 2 orang guru atau lebih. Kurikulum ini hanya digunakan oleh kelompok penyusun. Yang ketiga adalah the school individual level. Perencanaan kurikulum pada level ini dilakukan bersama dengan ruang lingkup sekolah, seperti kepala sekolah, guru, administrasi, siswa, dan orang tua siswa yang nantinya sangat mempengaruhi dalam keputusan
dan kebijakan di tingkat sekolah. Kurikulum ini biasanya dilakukan untuk memajukan suatu sekolah. Jadi perencanaan kurikulum ini dilakukan dan digunakan oleh sekolah yang merancang. Yang keempat adalah the district school level. Perencanaan kurikulum pada level ini dilakukan oleh Dewan Kurikulum Daerah, seperti para guru, para pengurus, masyarakat, dan juga siswa. Kurikulum ini nantinya hanya akan dilakukan atau digunakan di daerah yang merancang. Yang kelima adalah the state level. Perencanaan kurikulum pada level ini dilakukan oleh Departemen Pendidikan, pengawas, kepala sekolah, spesialis kurikulum, anggota staf. Pada perencanaan level ini, kurikulum dirancang secara umum untuk dapat digunakan oleh sekolah sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya yaitu tugas tingkatan atau level dalam perencanaan kurikulum. Yang pertama adalah the classroom level. Tugas para guru dalam pengembangan kurikulum antara lain adalah guru menyelesaikan aktivitas yang berkaitan dengan kurikulum, mulai dari mendesain kompetensi atau tujuan dan sasaran hasil pembelajaran, memilih pokok atau isi materi, mengidentifikasikan sumber daya di dalam masyarakat dan sekolah, mengurutkan materi yang akan disampaikan, memutuskan lingkup dari topik, meninjau kembali isi, memutuskan jenis rencana pembelajaran yang akan digunakan, membangun rencana dan mencoba program baru, menciptakan program mengenai perbaikan dan pengembangan di dalam pembacaan atau pokok lain, mencari jalan untuk menyediakan bermacam-macam perbedaan individu di dalam kelas, menyertakan isi yang diamanatkan untuk mengukur atas kelas, dan mengembangkan materi mereka sendiri. Yang kedua adalah tim grid departemen. Adapun tugas dari tingkatan kelompok ini antara lain adalah menentukan isi yang akan disampaikan pada level kelompok, merangkai pokok materi, mengadaptasikan pembelajaran, mendirikan, menetapkan regu, kelas, sasaran hasil per kelas, memilih sumber daya dan material yang akan digunakan dalam proses pembelajaran kepada anak-anak di bawah pengawasan kelompok, menciptakan pengelompokan belajar, penulisan tes untuk seluruh kelas, penulisan materi kurikulum yang akan digunakan oleh semua guru, dan menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan kelompok baik dari segi mereka sendiri, siswa, dan guru pengajar. Yang ketiga adalah the school individual level. Tugas dari perencanaan di lingkup sekolah lebih ditujukan pada hal-hal berikut. Di antaranya adalah menambah program baru untuk sekolah, mencangkup interdisciplinary program, meninjau ulang program yang sudah ada, melakukan pengembangan sekolah, melakukan survei terhadap guru, siswa, dan pendapat orang tua, mengevaluasi kurikulum sekolah, merencanakan jalannya kurikulum, melakukan perencanaan untuk akreditasi sekolah, penggunaan perpustakaan dan pusat pembelajaran, merencanakan kegiatan untuk siswa, membuktikan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan penilaian prestasi siswa, meningkatkan kemampuan sekolah, dan meninjau ulang dari komite akreditasi untuk meningkatkan taraf sekolah. Yang keempat adalah the district school level. Adapun tugas dari Dewan Kurikulum Daerah meliputi
menambah program baru untuk daerah, menunda perluasan program daerah, meninjau ulang prestasi siswa di berbagai sekolah, merekomendasi untuk meningkatkan program pada sekolah, menulis atau meninjau ulang proposal dana pemerintah pusat, pengumpulan data prestasi siswa untuk presentasi ke orang tua, pengawasan pemenuhan daerah dengan status mengamanatkan dan perundang-undangan pemerintah pusat, melakukan evaluasi program perluasan kemampuan daerah, dan menghubungkan program antar tingkatan. Yang kelima adalah the state level. Pada level ini, Departemen Pendidikan mempunyai kekuasaan dan peranan yang sangat penting dalam menentukan suatu kebijakan pendidikan, mengembangkan pokok-pokok kurikulum, melakukan akreditasi, dan memonitor program sekolah, mendistribusikan status sekolah, menyalurkan pembiayaan untuk peningkatan program sekolah, mengembangkan tujuan, filosofi, standar, kompetensi, dan kompetensi dasar, dan menugaskan konsultan atau pengawas ke sekolah-sekolah dan melakukan evaluasi program sekolah. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.